Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Vanessa Elvira Rosa dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2301021331. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai struktur modal pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Irma Indira SAKMAK. Yuk, tonton videonya sampai akhir. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Jadi, struktur modal adalah kombinasi dari hutang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya. Dalam kata lain, struktur modal menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai aset-asetnya, baik melalui modal sendiri maupun dari dana pinjaman. Menurut Brigham dan Houston pada tahun 2019, dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Financial Management, menjelaskan bahwa struktur modal optimal adalah struktur yang dapat meminimalkan biaya modal keseluruhan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan dari struktur modal terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga mengoptimalkan penggunaan dana. Dan yang terakhir keempat yaitu menjaga kestabilan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Ini menurut dari Kidman Lawrence G pada tahun 2015. Oke, yang selanjutnya yaitu ada komponen struktur modal. Struktur modal itu terdiri menjadi 3 komponen utama. Yang pertama yaitu hutang jangka panjang atau obligasi dan pinjaman bank. Kemudian yang kedua ada saham preferen dan yang terakhir ketiga yaitu saham biasa atau ekuitas. Nah, untuk setiap komponen itu memiliki karakteristik tersendiri seperti hal resiko maupun retur. Penggunaan utang misalnya memberikan keuntungan pajak tetapi meningkatkan resiko finansial. Kemudian di sini juga ada teori struktur modal. Beberapa teori ini menjelaskan bagaimana struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Yang pertama, teori menurut Modigliani dan Miller pada tahun 1958 ini menyatakan bahwa dalam pasar sempurna, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, trade-off theory ini menekankan adanya keseimbangan antara manfaat penggunaan utang dan resiko kebangkrutan. Kemudian yang ketiga, pecking order theory ini dari Mears dan Majluf pada tahun 1984 menjelaskan bahwa perusahaan lebih memilih pendanaan internal, lalu hutang, dan yang terakhir menerbitkan saham baru. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor ini terdiri menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada stabilitas pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu aset yang dapat dijadikan jaminan. Yang ketiga prospek pertumbuhan bisnis. 4. Kondisi pasar modal. Kelima biaya penerbitan saham atau obligasi. Dan yang terakhir keenam yaitu preferensi manajer dan pemegang saham. Ini diambil dari jurnal Van Horney dan Wetzowitz pada tahun 2009. Contoh kasus sederhana. Nah, sebuah perusahaan ingin membangun pabrik baru senilai 10 miliar rupiah. Pertanyaannya, apakah akan menggunakan dana pinjaman bank atau menerbitkan saham baru? Nah, jawabannya, keputusan ini bergantung pada seberapa besar biaya modal, kemampuan membayar hutang, serta pengaruhnya terhadap kontrol manajemen dan EPS. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi ini, struktur modal adalah keputusan strategis yang harus dipertimbangkan dengan matang. Tujuannya bukan sekedar untuk mencari sumber dana, tetapi bagaimana dana tersebut berdampak terhadap risiko, biaya, dan nilai jangka panjang perusahaan. Nah, untuk manajer keuangan juga harus mampu menyeimbangkan antara hutang dan ekuitas untuk mencapai struktur modal yang optimal.
Nah, itu tadi video penjelasan terkait struktur modal. Jadi kita itu bisa memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber pendanaan yang sangat membantu dalam mengambil keputusan keuangan yang bijak. Sekian, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.